Bapak bisa memberikan suatu langkah yang bijak tentang masalah dari KIPKA ini sendiri untuk para mahasiswa. Karena saya melihat banyak dari teman-teman yang dari desa yang UKT-nya cukup tinggi karena tidak dapat bantuan dari pemerintah, itu menjadi suatu kesulitan, Pak. Terima kasih, Pak. Sip. Bung Yuda, terima kasih. Jadi dana bantuan yang disalurkan lewat Kartu Indonesia Pintar itu memang untuk mereka yang berlatar belakang keluarga ekonominya lemah. Jadi ini memang diperlukan dua sisi. Satu, bila Anda sudah makmur, janganlah ambil hak orang lain yang sesungguhnya bisa mendapatkan dari itu. Jadi saya ingin mengingatkan pada para penerima yang mendengar ucapan ini. Bila Anda menerima dan sesungguhnya Anda mampu, saya minta kembalikan. Karena ketika Anda mengembalikan, ada satu anak yang bisa mendapatkan dari Kartu Indonesia Pintar itu. Itu menjadi kontribusi Anda pada mereka. Itu panggilan moral. Malu rasanya mengambil uang yang sesungguhnya haknya mereka yang prasejahtera. Tidak terhormat sama sekali. Jangan pernah bangga menerima KIP ketika itu adalah haknya orang lain. Memalukan dan merendahkan diri Anda. Nomor satu. Yang kedua, pemerintah harus membangun, insya Allah itu kita ingin buat, mekanisme pelaporan tepat sasaran atau tidak. Karena kalau tidak tepat sasaran, Anda tidak bisa melaporkan sekarang. Tidak punya tempatnya. Anda tahu tapi Anda belum punya tempatnya, bukan? Nah, kita akan siapkan mekanisme pelaporan sehingga orang lain yang mengetahui bisa melaporkan dan pemerintah bisa melakukan revisi, review. Itu jawabannya. Oke, izin Pak, saya ingin bertanya lagi kepada Bapak gitu kan. Jadi terkait dengan apa yang kita laporkan, pasti kami sebagai seorang pemuda ingin untuk membantu daripada pemerintah gimana KIPKA ini bisa merata gitu kan Pak. Tapi pada kenyataannya oknum yang ada di dalam pemerintahan sendiri suka masih memanipulasi data kepada para mahasiswa, kepada anak-anak sekolah yang bisa dibilang katakan ibunya seorang PNS pun kadang mendapatkan Pak, dia seorang KIPKA. Jadi saya cukup agak kesel gitu, cuman langkah terbaik dari Bapak Anies Ya. apa untuk ke depannya? Menurut saya begini, jadi yang nama kita ini punya kecenderungan senang kalau menjadi tangan di bawah. Ini yang harus dihentikan. Dan mereka yang sudah, seperti saya katakan tadi, sudah mampu jangan. Kalau ada mekanisme pelaporan, maka kita bisa membuatkan aturan. Kita bisa buat aturan bagi mereka yang bekerja untuk pemerintah dan terbukti menerima bantuan, maka mereka bisa mendapatkan sanksi dari tempat dia bekerja. Sehingga mereka takut untuk melakukan pelanggaran atas itu. Kalau tidak ada sanksi akan repot. Yang kedua, yang tidak kalah penting sekalian, bahwa audit itu dikerjakan secara reguler. Jadi kalau kita hanya mengumumkan sekali, tidak akan pernah bisa jadi. 6 bulan sekali ada review, 6 bulan sekali ada review. Tapi ini diperlukan partisipasi. Jadi Bung Yuda, ini adalah satu masalah yang tidak mungkin nol. Tidak mungkin sebuah program 100% tepat sasaran. 100% tepat sasaran. Tapi kita harus terus-menerus melakukan peningkatan atas sistemnya. Menurut saya pelaporan oleh publik itu menjadi salah satu kunci dan melindungi data pelapor sehingga yang melaporkan tidak mendapatkan masalah. Justru yang melaporkan terlindungi datanya, gitu ya. Oke, makasih Yuda. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya. Izin Pak.